Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Accounting Foundation. Semoga kabar kalian semuanya baik-baik aja. Kita bertemu lagi di dalam pertemuan sesi ke-11 ini. Nah, di mana di sesi 11 ini nanti kita akan membahas mengenai jurnal penutup. Itu masih ada hubungannya dengan sesi sebelumnya, masih ada hubungannya dengan sesi 10 ya. Jadi nanti kalian sambil mendengarkan sesi 11 ini kalian bisa menyiapkan catatan kalian. Nah, sambil mengerjakan juga biar semakin paham. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita mempelajari mengenai jurnal penutup, kita harus tahu tuh jurnal penutup itu apa kayak gitu. Nah, jurnal penutup sendiri itu bertujuan untuk menutup beberapa akun di akhir tahun, yaitu intinya menolkan atau membuat nominal di akun-akun tertentu itu menjadi nol. Kalau sebelumnya itu kan per akun itu kan punya nominal masing-masing. Nah, dengan adanya jurnal penutup ini nanti nominal tersebut akan dinolkan. Nah, akun apa aja yang akan dinolkan? Ini ada akun nominal yaitu pendapatan dan beban, serta akun sementara priva dan juga laba rugi. Nah, nanti di dalam jurnal penutup ini itu dia bertujuan untuk mengetahui saldo awal yang akan digunakan di awal tahun atau di awal periode. Nah, dengan adanya jurnal penutup ini nanti kita akan mengetahui itu di awal tahun kita punya saldo berapa kayak gitu. Nah, langsung saja sambil kalian menyiapkan catatan kalian, kita langsung ke jurnal penutup, yaitu kita ke akun laba rugi dulu. Nah, di mana kita siapkan dulu laporan laba ruginya. Ini ya, laporan laba rugi kita siapkan. Kemudian di dalam laporan laba rugi itu kan ada pendapatan dan juga beban ya, seperti yang saya bilang tadi, yaitu kita akan mengenolkan nominal pendapatan, beban, priva dan juga laba rugi. Nah, jadi kita siapkan laporan laba rugi dulu. Kemudian kita lihat di dalam laporan laba rugi itu ada akun apa yang pertama, yaitu pendapatan. Nah, pendapatan ini kemudian kita akan buat jurnalnya, yaitu jurnalnya gimana penutupannya. Kan kalau biasanya pendapatan itu ada di bagian di sisi kredit, ini di penutup itu kebalikannya, pendapatan akan ditutup di sisi debit, kemudian sisi kreditnya itu ikhtisar laba rugi. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya bisa dilihat dari laporan laba rugi, yaitu 38.500 kalian masukkan. Untuk ikhtisar laba rugi sendiri, ini akunnya itu menyesuaikan. Jadi kalau misal dia menutup pendapatan, berarti nominalnya itu sesuai pendapatannya kayak gitu. Misal nanti ikhtisar laba rugi nutup beban, berarti nominalnya sesuai bebannya berapa kayak gitu. Jadi jangan bingung ikhtisar laba rugi ini nominalnya dari mana kayak gitu. Ini menyesuaikan yang jurnal yang ditutup kayak gitu. Oke, setelah pendapatan kita lanjut ke jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup ini lagi ada beban. Beban di mana di sini akan ditutup. Nah, beban sendiri itu biasanya di dalam laporan laba rugi ini ya, dia ada di bagian debit. Makanya di penutupan ini dia dimasukkan ke kredit ini ya. Jadi kemudian debitnya apa? Debitnya diisi ikhtisar laba rugi. Nominalnya berapa? Sesuai dengan jumlah beban. Nah, jumlah bebannya itu berapa ini ya? Yang ada di laporan laba rugi yang ada di catatan kalian itu 43.800 kalian masukkan di dalam sini totalnya. Kemudian masing-masing akun beban ini kalian masukkan ke sini. Kalian masukkan semua, nominalnya kalian juga masukin semua. Itu adalah jurnal penutup untuk menutup akun beban. Kalau sudah beban, kita lanjut lagi ke jurnal penutup selanjutnya, yaitu kita menutup akun laba rugi, yaitu misal kita rugi atau laba. Nah, di sini saya kasih dua contoh, baik rugi maupun laba. Jadi nanti kalian nggak usah bingung, misal kalian rugi, jurnalnya gimana, misal kalian laba, jurnalnya gimana. Di sini saya ngasih dua contoh. Akan tetapi kalau di tugas kalian biasanya itu kan kalian rugi, makanya nanti kalian buatnya yang ini aja, yang rugi aja. Ini hanya contoh, misalkan kalau kalian rugi atau kalian laba. Nah, misal kalian rugi, kalau rugi sendiri itu kan dia sifatnya negatif ya kan, atau mengurangi. Nah, berarti dengan adanya rugi ini itu otomatis mengurangi atau menambah modal? Otomatis mengurangi ya kan. Kalau modal berkurang, dia ada di sisi mana? Di sisi debit. Jadi jangan keliru ya, kalau modal bertambah itu dia di sisi kredit, kalau modal berkurang dia di sisi debit. Makanya di sini karena dia rugi berarti dia dikurangi, otomatis modalnya di debit. Jadi kreditnya itu ikhtisar laba rugi senilai berapa? Senilai 5.300 sesuai dengan jumlah ruginya ini ya. Jumlah ruginya
bisa kalian lihat 5.300. Oke. Misal laba karena laba itu positif, ya otomatis modalnya bertambah. Kalau modal bertambah di sisi kredit, berarti kalau misal kalian itu nanti ketemu soal yang laba, berarti nanti modalnya ada di sisi kredit. Kemudian yang debitnya ikhtisar laba rugi, nominalnya dari mana? Dari laporan perubahan modal. Ini ya ada keterangan laba bersih yaitu 5.300, itu misalnya aja. Oke, kita kemudian lanjut ke prive atau prive. Kita akan menutup akun prive. Nah, di mana di sini kita harus tahu dulu sifatnya prive atau prive itu gimana, yaitu sifatnya adalah negatif atau mengurangi. Nah, dia itu mengurangi modal, makanya kalau modal berkurang itu di mana? Di bagian debit. Nah, di sini modal taruh di debit, prive di kredit kayak gitu. Jadi senilai berapa? 3.000 sesuai dengan laporan yang ada, laporan perubahan modal privenya atau prive-nya 3.000 kayak gitu. Itu kemudian setelah kita buat semua jadinya seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Nih jadinya laporannya seperti ini, ada pendapatan, ada beban, ada modal pada ikhtisar laba rugi, ada modal pada prive. Nah, setelah kalian selesai buat ini, nanti kalian memindahkannya atau mempostingnya ke dalam buku besar. Memindahkan ke buku besar gimana? Caranya sama seperti dengan kalian memindahkan jurnal penyesuaian kemarin. Jadi kalian tinggal memasukkan per masing-masing akun pendapatan, ikhtisar laba rugi, dan sampai bawah sini sampai prive. Nah, kalau pendapatan sudah ada akunnya, kalian nggak usah bikin akun lagi, tinggal naruh di bawahnya aja. Sedangkan ikhtisar laba rugi ini kan belum ada di baik jurnal umum maupun jurnal penyesuaian. Makanya ini dibuat akun atau tabel lagi dengan nama akun ikhtisar laba rugi kayak gitu. Kemudian di bawahnya ditulis keterangan kayak penutup pendapatan, penutup beban, penutup modal kayak gitu. Jadi ditulis di bawahnya, kemudian ditotal dan totalnya juga 0. Nanti antara pendapatan, beban, kemudian prive dan ikhtisar laba rugi itu totalnya 0 di buku besarnya. Nah, setelah kalian di buku besar, nanti kalian lanjut di dalam neraca lajur. Nah, kemarin kan neraca lajurnya itu sampai neraca aja. Kemudian nanti kalian buat 2 tabel. Setelah neraca itu kalian buat tabel ada jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Jadi nanti caranya sama, mempostingnya seperti penyesuaian kemarin. Jadi semua yang ada di jurnal penutup ini kalian masukin ke dalam tabelnya, dan kemudian di total itu ketemunya jurnal neraca saldo setelah penutupan. Nah, itu. Kemudian kalau sudah tercipta neraca saldo setelah penutupan, ini ketemunya kalian bikin laporan seperti ini. Jadi tersisa hanya ada 3 akun, yaitu akun aset, akun utang, dan akun modal ini ya. Jadi akun pendapatan dan beban keduanya hilang karena sudah 0 ya kan. Makanya tinggal 3 akun ini. Nah, nanti kalian total semuanya, ketemulah hasil akhir. Ini totalnya harus balance antara debit dan kredit. Nah, ini angka ini itu yang menjadi modal awal di periode selanjutnya, atau menjadi saldo awal di periode selanjutnya. Nanti yang akan digunakan untuk modal awal ini ya. Jadi totalnya ini untuk kita gunakan sebagai modal awal di tahun selanjutnya atau periode berikutnya. Oke, untuk jurnal penutup sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti misal masih ada yang bingung, boleh ditanyakan langsung baik di kelas maupun via WA atau email. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.